Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat petani, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm, channel yang selalu membahas hal-hal seputar pertanian dan peternakan. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tahapan pasca panen jagung dengan cara yang simple dan mudah dipahami. Jadi gak usah khawatir kalau belum terlalu familiar, karena kita akan jelaskan dengan santai. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, agar sahabat tidak kelewatan setiap informasi seru dari kami. Kita lanjut ke pokok pembahasan. Pasca panen jagung merupakan tahapan penting yang perlu diperhatikan dalam proses produksi jagung. Setelah panen, jagung harus diolah dan diproses dengan baik agar dapat disimpan dalam waktu yang lama atau dijual dengan harga yang bersaing. Hal ini penting karena pengolahan yang tidak benar bisa membuat kualitas jagung menurun dan mengurangi nilai ekonomisnya. Pasca panen jagung meliputi beberapa tahapan seperti pemilahan, pengeringan, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran. Setiap tahapan membutuhkan perhatian dan keahlian khusus agar hasil panen dapat diolah dan disimpan dengan baik. Berikut adalah beberapa tahapan pasca panen jagung. Yang pertama adalah potong batang atas dan daun. Cara panen jagung manis dan jagung pipil berbeda. Jika jagung manis dipanen setelah berumur 60-70 hari, pada jagung pipil, tongkol jagung yang sudah berisi dan mulai menguning, bagian atas tongkol jagung dipotong dan daun dibersihkan. Setelah itu, lakukan penjemuran di lahan. Jadi pohon masih dibiarkan berdiri di lahan. Untuk tahapan yang kedua adalah jemur di lahan. Penjemuran di lahan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air. Tongkol jagung masih menempel pada batang tanaman utama, kemudian dijemur 2-3 hari atau menyesuaikan kondisi lahan. Untuk yang ketiga adalah waktunya masa panen. Panen jagung yang sudah kering dijemur dilakukan dengan cara mematahkan pangkal yang menempel pada batang tanaman. Kumpulkan jagung yang sudah dipanen pada karung. Lakukan satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat. Untuk tahapan yang keempat adalah pengupasan. Cara pasca panen jagung yang selanjutnya yaitu pengupasan. Lapisan yang menutup biji jagung atau yang sering disebut juga dengan klobot ini cukup tebal, jadi harus dibuka secara manual. Kupas semua lapisan yang menempel sampai semua biji jagung yang berwarna kuning mengkilat terlihat. Tahapan yang kelima adalah pemipilan. Pemipilan dilakukan untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya. Zaman dahulu pemipilan dilakukan secara manual, namun sekarang ini mesin pipil jagung yang lebih canggih sudah tersedia, jadi bisa lebih efektif dan efisien. Untuk tahapan selanjutnya adalah yang keenam, penjemuran. Jemur biji jagung yang telah dipipil, berikan alas dari terpal atau plastik supaya tidak ada kerikil atau benda lain yang tercampur. Penjemuran dilakukan selama 2-3 hari sampai kadar air pada biji jagung berkisar antara 13 hingga 16%. Tahapan yang ketujuh adalah sortasi. Sebelum dilakukan pengemasan, biji jagung harus disortir. Buanglah biji jagung yang keriput, busuk, dan terkena hama penyakit. Pastikan juga tidak ada kerikil atau benda lain yang terbawa. Tahapan yang terakhir adalah yang kedelapan, pengemasan. Pengemasan jagung dapat menggunakan karung putih maupun karung goni. Walaupun harganya cukup mahal, karung goni dapat menyerap kandungan air yang masih tersisa. Simpan di dalam ruangan yang memiliki ventilasi banyak dan terhindar dari air hujan. Nah, itulah tadi serba-serbi pasca panen jagung yang bisa membuat panen kita semakin efisien. Semoga informasi yang kita bahas tadi bermanfaat dan bisa sahabat aplikasikan di ladang masing-masing. Ingat, pertanian itu perjalanan panjang, dan setiap langkah kecil kita membawa dampak besar. Jadi, teruslah belajar dan berbagi pengalaman. Jangan lupa, kalau sahabat punya pertanyaan atau pengalaman seru seputar panen jagung, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Jika sahabat menikmati video ini, jangan lupa tinggalkan like, share ke teman-teman petani, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus berkumpul di setiap video pertanian berikutnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan sukses selalu petani Indonesia. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.